Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Klimberly, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya bersama dua rekan saya, Muhammad Tafid dan Arya Putra Prawira. Nah, di sini kita akan membahas komunikasi konstruksi dan komunikasi teori. Jadi, yang pertama itu ada konsep-konsep komunikasi. Penyampaian informasi komunikasi adalah proses mengirimkan informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Yang kedua, ada keterampilan interaksi sosial. Biasanya komunikasi yang efektif memerlukan keterampilan sosial untuk menciptakan interaksi yang berhasil antara individu. Yang ketiga, komunikasi antar entitas. Komunikasi ini terjadi tidak hanya antar individu, tetapi juga antar kelompok atau organisasi. Yang keempat, interaksi antar pribadi. Komunikasi interpersonal melibatkan berbagai fakta, perasaan, nilai-nilai, dan pandangan. Yang terakhir ada proses transaksional. Komunikasi dapat dilihat sebagai proses timbal balik di mana informasi atau pesan dipertukarkan antara pihak yang terlibat. Selanjutnya ada definisi komunikasi. Melibatkan komunikasi sebagai proses transmisi informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu. Seringkali digambarkan dalam bentuk model linear, namun mendefinisikan komunikasi tidak mudah karena konsepnya yang luas dan tidak jelas. Istilah ini memiliki banyak makna tergantung pada konteks dan situasinya. Selanjutnya ada model pemahaman komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan. Model linear komunikasi menggambarkan proses satu arah di mana pesan dikirim dari sumber ke penerima melalui saluran dengan gangguan yang dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Yang kedua, ada komunikasi sebagai interaksi. Model interaksional komunikasi menekan proses dua arah di mana pesan dan umpan balik secara bergantian antara pengirim dan penerima. Umpan balik baik verbal maupun nonverbal membantu mengukur pemahaman pesan. Yang terakhir ada komunikasi sebagai transaksi. Model transaksional menekankan pengirim dan penerima secara simultan di mana pengirim dan penerima bertanggung jawab bersama untuk makna dan efektivitas komunikasi serta membangun makna bersama berdasarkan pengalaman masing-masing. Selanjutnya ada etika komunikasi. Etika berhubungan dengan penilaian benar atau salah dalam tindakan dan dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Etika penting untuk dipelajari karena mempengaruhi setiap keputusan dalam hidup. Mengarahkan masyarakat pada integritas dan kebenaran. Dalam komunikasi, isu etika muncul ketika pesan berpotensi mempengaruhi orang lain, misalnya dalam kejujuran saat berkomunikasi. Oke, selanjutnya itu ada 7 tradisi dalam komunikasi. Yang pertama, tradisi retorika, fokus pada seni berbicara di depan publik dan pengaruh bahasa. Yang kedua, tradisi semiotik, studi tanda dan makna yang bergantung pada konteks. Yang ketiga, tradisi fenomenologis, pengalaman pribadi dan interaksi otentik tanpa bias. Yang keempat, ada tradisi sibernetik, komunikasi sebagai proses kompleks dengan umpan balik. Yang kelima, tradisi sosio-psikologi, hubungan sebab akibat dalam komunikasi. Dan yang keenam, tradisi sosiokultural, interaksi yang dipengaruhi oleh pola budaya dan struktur sosial. Dan yang terakhir ada tradisi kritis, mengkritiki keadilan dan mempertanyakan struktur sosial. Dan ada juga konteks dalam komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi interpersonal, biasanya dialog internal dalam diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil, pertukaran informasi dalam kelompok kecil dengan tujuan tertentu. Dan yang keempat, komunikasi organisasi adalah proses komunikasi dalam struktur organisasi. Yang kelima, komunikasi publik dan retorikal, penyampaian pesan kepada audiens yang lebih besar biasanya dalam konteks formal. Yang keenam ada komunikasi massa atau media, penyebaran informasi kepada publik melalui media, televisi, radio, dan internet. Yang terakhir ada komunikasi kultural, pertukaran informasi dan nilai-nilai antar budaya yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Oke, yang selanjutnya itu ada teori adalah sistem abstrak dari konsep-konsep yang menjelaskan hubungan antar konsep untuk memahami fenomena. Menurut Turner, teori adalah proses pengembangan ide yang menjelaskan peristiwa. Menambahkan bahwa teori mencakup proses merumuskan ide dan hasil berupa kumpulan ide yang saling terhubung. Tujuan teori lebih luas dari sekadar penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3 teori pendekatan komunikasi. Yang pertama itu ada teori umum atau universal, yaitu menjelaskan
perilaku komunikasi secara luas dan benar di berbagai konteks. Teori ini juga berlaku di luar disiplin ilmu komunikasi. Yang kedua ada teori kelas menengah atau mid-range. Teori ini fokus pada aspek tertentu dari fenomena komunikasi. Tingkat generalitasnya lebih terbatas dibanding teori umum, tapi lebih luas daripada teori sempit. Yang ketiga itu ada teori sempit atau spesifik, yaitu berfokus pada situasi atau kelompok tertentu, dan teori ini yang sangat terfokus dan hanya berlaku dalam konteks yang spesifik. Yang selanjutnya ada pentingnya komunikasi dalam konstruksi. Ada definisi komunikasi, peran manajer proyek, dan tantangan. Definisi komunikasi tersebut yaitu transfer informasi antara individu atau kelompok. Yang kedua ada peran manajer proyek, yaitu memastikan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga ada tantangan, yaitu menciptakan lingkungan yang kompleks dan beragam, memerlukan pendekatan komunikasi yang spesifik. Yang selanjutnya ada karakteristik dan komunikasi sebagai transaksional. Yang pertama ada karakteristik komunikasi itu mencangkup transfer informasi, jarak, dan kompleksitas interaksi sosial. Transfer informasi yaitu melibatkan berbagai jenis data dan pengetahuan. Yang kedua ada jarak dan kompleksitas, yaitu komunikasi bisa sederhana, 2 orang, atau kompleks, yaitu secara tim. Yang ketiga ada interaksi sosial. Komunikasi adalah keterampilan sosial yang melibatkan emosi dan nilai-nilai. Dan selanjutnya ada komunikasi sebagai proses transaksional. Mencangkup proses 2 arah, yaitu melibatkan pengiriman pesan dan umpan balik. Dan selanjutnya ada keterlibatan banyak pihak, membangun konsensus di antara berbagai spesialis. Dan yang ketiga ada pentingnya umpan balik, yaitu memastikan pesan diterima dan dipahami dengan baik. Selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif dalam konstruksi, yaitu mengatasi tantangan industri konstruksi, menghadapi hambatan struktural dan budaya yang menghambat komunikasi yang efektif. Pendekatan sesuai konteks, yaitu strategi komunikasi harus disesuaikan dengan keadaan proyek dan peran individu. Yang ketiga ada pentingnya pemahaman. Komunikasi yang sukses tidak hanya tentang penerapan alat generik, tetapi memahami dinamika unik setiap situasi. Dan nextnya ada komunikasi sebagai keterampilan kepemimpinan. Yang pertama ada visi yang jelas, yaitu komunikasi untuk memotivasi tim. Dan yang kedua ada kesadaran konteks, yaitu dampak komunikasi pada organisasi. Yang ketiga kompetensi inti, yaitu komunikasi sebagai bagian penting dalam manajemen proyek. Ya, di sini sudah masuk kesimpulan. Kesimpulan dari topik yang kita bawa adalah yaitu komunikasi yang efektif di industri konstruksi sangat krusial untuk kesuksesan proyek. Dengan teori komunikasi menyediakan pemahaman tentang pengkodean dan dekode pesan. Sementara tantangan spesifik di sektor ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kalau misalnya ada salah, mohon maaf.